Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Yeremia, pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menemukan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengar satu perkataan yang mengatakan ikan busuk dimulai dari kepalanya. Ibu-ibu biasanya jeli dalam membeli ikan segar. Jika lain uapnya atau menghitam insannya, tandanya ikan itu tidak segar dan tidak baik. Demikian halnya dengan sebuah organisasi, apakah organisasi kemasyarakatan, apakah organisasi keagamaan. Kalau jiwa dan karakter pemimpinnya sudah rusak dalam organisasi itu, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, yang timbul adalah kerusakan dan kekacauan dalam tubuh organisasi. Disinilah pentingnya peranan pemimpin atau gembala untuk menjaga sebaik mungkin dan menjadi teladan bagi anggotanya, baik perilakunya, perkataannya, kesuciannya, keteladanannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada perkataan yang mengatakan demikian, bahwa hidup kerohanian seorang anak dan pengenalannya akan Tuhan sangat ditentukan dari karakter ayahnya. Humatop do tadaon nidak danak, songo dia madibata, songo dia ma karakterna, songo dia maholongna marhiti parani nina toras.
Nah, kalau orang tua atau ayah yang bersahabat, dekat, ramah, rajin beribadah, dan suka mengayomi, maka pemahaman anak Allah itu cukup baik. Allah itu sayang kepada anak-anaknya. Tetapi kalau seorang ayah bersikap tidak baik, meremehkan orang lain, tentu anggapan mereka tentang Allah, bah, nasongoni do debata, parmuruk do debata, benci do debata, perbeda do debata, gebe songoni ma dia muakadungan. Itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman Yeremia. Dia melihat perangai dari pemimpinnya dan dari penguasa, begitu juga pada rakyatnya. Dia menangisi perbuatan Israel yang mengakibatkan datangnya hukuman Tuhan kepada mereka. Nunga sange bangsoi mangulau dosa, dang adong nama rowana denggan be, sian nama ngulo nasida, sian bangsoi dang jupang nasida be, parangi dadenggan alana masama nibata alani nama nguluhon nasida. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nas ini Yeremia menyerukan supaya umat Tuhan bertobat, mengikut jalan Tuhan. Namun Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mereka tidak mau mendengarkan. Justru mereka berbuat yang jahat, berbuat yang tercela di mata Tuhan. Itulah yang mengakibatkan Allah menghukum umatnya. Songonima sifata kupikiri. Molo dang adong besia kita nama nangihot debata, nama nangiho suarana, mangihuton dalani debata, nabuik do debata manguhun kita. Hukum Tuhan akan terjadi dalam versi yang berbeda. Sekalipun Tuhan sudah berjanji pada peristiwa air bah, aku tidak akan menghukum umatku lagi, tetapi dalam versi yang berbeda, Allah bisa saja mamisang golutah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu firman Tuhan berkata kepada para pemimpin dan gembala, sungguh celaka para gembala, marzea ma akaparman, didok dia sada, celakalah para gembala yang membiarkan kambing gembalanku hilang dan terserak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah teguran sekaligus ancaman yang sungguh hebat, bahwa hukuman kepada Juda itu dikarenakan pemimpinnya gagal menjalankan tugas dari kepemimpinannya. Gagal donasida gawe parman, gawe sitiluon, ditutun do saluhud dalan nasala, gawe tardep parma akana penarmana. Naboy do songoni di parngulot. Pemimpin do kepala rumah tangga, pemimpin donatoras, gembala donasida,
Molo dang denggang tapar mahani akka yana kotai. Napar manasida. Tardep parnasida. Sibuan lomona nasida. Ujungna marsak mahida songonatoras. Firman ini sebagai peringatan bagi kita pada saat ini sebagai pemimpin dan sebagai gembala baik di keluarga, di gereja, di masyarakat, di bangsa dan di negara ini supaya kita menjadi pemimpin yang memberikan yang terbaik. Kalau masih banyak anak-anak kita sekarang melakukan kejahatan, kalau mereka berperangai yang tidak baik, tidak pernah berminggu, tidak pernah pertanyaan, tentu ini menjadi pertanyaan kepada kita. Buado naing ulo-ulo, buado au gade parmahan, molo dang denggande paranginasida. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dikatakan dalam topik kita pada minggu hari ini, Yesuslah gembala yang baik. Dia selalu menggembalakan kawanan dombanya. Dia selalu memperhatikan baik kesehatannya, baik kebutuhannya, baik kenyamanannya, dan keamanannya. Semua diperhatikan. Jadi nuai kita mah parmahani. Buado nuaing ulaning. Taga mo duon nuaing nang taula ulon hapar mahanoni. Jangan-jangan seperti apa yang dikatakan di awal saya katakan bahwa ikan busuk dimulai dari kepala. Sotong maun gabe parzolo akan akoras sebagai pemimpin dang denggang cuek ibana di ngolu perkodion dan di persolon ibana marminggu mangso marminggu pertanyaan mangso pertanyaan diulan ading mangdang jala ikodonok kudon dia makadongan sotung kita ditikina tangis adong ma songone keluarga namorado di bedo mobil tuanya konna omak nape mar mobil bapak nape mar mobil sibuk ma bapak naon karijur kaptor ia ina tahun di arisan do dia kapakungan nasida so di madak dana di pasobu ma nasida akhirnya apa yang terjadi anakna bawa siakangan mar narkoba overdosis maimana dungi marujung ma ngulunnya anakna ahmadidok Tuhan kuasa nakoku dia po Tuhan ada salah ibana dia menyesali. Dia dapat memberikan semuanya, mau uang, mau harta, mau handphone, semua dibelinya. Tetapi ketika kejadian meninggal anaknya akibat overdosis. Wah, sadang Tuhan, buat tombo Tuhan. Dan ada penyesalan. Itulah gembala. Jika dia tidak memperhatikan permula nidak dana nong jam 3 do dang mula do pedan dana tu dia do nasida ado diulang tugas ni natoras
Rodi namulak saya sekolah, molo bau sigaret do boa, adong di tas nai, ya do di paresuamu. Ini menjadi tanggung jawab bersama, Bapak Ibu, saudara sekalian. Molo naing taida aka ari-ari nadenggan, tujuan sian akayana kota, mulailah hari ini. Perhatikankah keluarga kita, anak-anak kita, kehidupan rohani. Bukan sebatas don si panganomo, dah. Don hebeng manuar baju, dah. Alai buahalu. Ala nunga gudang, nalari, nadau sian di bata. Jalan ngahua bihari, sotung maon, songon bangsa Israeli masa musing di bata. Bapak Ibu saudara sekalian, pemimpin yang tidak baik dan yang tidak benar dan yang selalu membenarkan diri, yang tidak mau melakukan perubahan, Tuhan berkata, celakalah kamu, marjea mahamu, marjea maho luluaku maho tuho hinajani pambahenami unang ma sanga didok di bata songoni tuita. Dia muakadongan supaya kita mau menjadi Yeremia yang baru, yang senantiasa menyerukan suara pertobatan, pembaharuan kepada generasi kita. Tumagodo sonari tegas kita tuaka yana kota. Sadi hari do marhapi, sadi hari do marsiasat, sadi hari do maremia, sadi hari do modok, ondao, hubigi dupe. Adong sian yana kota, remaja, namudum jam 2 pagi, jam 3 pagi, ahmadi ulah. Ia tak kontrol, ia tak bering. Ai molo nunga marhatei 1 jam 2 jam 3, dang lao beruhana sekolah. Dao, tung ape di pato orang dang lao sekolah modok-modok. Ima kualitas. Jadi ikok kita don. Padinggat don nadihita. Bapak Ibu saudara sekalian, akibat daripada bangsa Israel dibuang dan tidak memiliki pemimpin, lalu Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan memimpin dan menggembalakan umatku. Dan itu dikatakan pada ayat 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri di mana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi gembala, menjadi pemimpin yang membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, asalkan kita mau dipimpin dan dibawa oleh Dia ke jalan yang tenang.